Malam Mas Bro dan Mbak Bro, kali ini kita akan bahas manfaat madu untuk booster. Nah, selama ini kan kita hobi beli vitamin untuk jadi booster, untuk kekebalan ya, biar nggak gampang sakit ya. Kali ini saya akan bahas bagaimana madu ini sebagai fitoprotein yang luar biasa ya, karena dia ada berbagai kandungan vitamin, kemudian mineral, kemudian antioksidan, kemudian ada zat riboflavin. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan madu itu sebagai antibodi ya, untuk ketahanan atau stamina ya. Ketika Anda capek, lelah bekerja, kemudian Anda setelah berolahraga, saya anjurkan untuk meminum madu ya. Karena di dalam madu itu seperti yang kita ketahui banyak sekali vitamin. Contohnya ada vitamin retinol atau vitamin A, kemudian ada vitamin B1, B2 dan B3 atau asam pentanoat ya. Kemudian yang paling penting di situ adalah asam amino ya, sebagai booster ya. Asam amino ini luar biasa manfaatnya bagi tubuh ya. Kemudian ada yang sangat baik sekali, itu ada kandungan karbo ya, untuk energi ya, ada sukrosa, kemudian fruktosa dan lain-lain ya. Kemudian yang paling bagus ya di sini di madu itu untuk penyakit diabetes ya. Itu seperti yang kita ketahui, dia itu madu itu rendah glycemic index, yaitu dia sangat aman ya, tapi tidak boleh berlebihan untuk pasien diabetes ya, karena dia termasuk molekul yang gampang sekali diserap oleh tubuh. Dan perlu diingat ya, kenapa kok dokter kemudian para medis ya melarang madu dikonsumsi oleh anak di bawah 1 tahun atau 2 tahun. Jadi dalam madu itu sebenarnya, atau nektar ya, itu kan isinya air dan gula ya. Air atau gulanya itu namanya fruktosa ya. Ya, itu di dalamnya itu ada virus alami yang namanya virus Bartolini ya, atau Plasmodium Bartolini. Nah, ini mengeluarkan racun ya, ini mengeluarkan racun. Kalau dia masih umur di bawah 2 tahun atau 1 tahun, karena fungsi pencernaannya atau flora normal di usus belum berjalan dengan baik ya, itu nggak bisa dikontrol. Tapi di sini ketika orang mengkonsumsi madu di usia 1 tahun, saya nggak menganjurkan ya, karena memang secara alami jadi ada virus ya, virus Bartolini ya. Bartolini itu bisa menyerang sistem saraf. Nah, dan berbahaya ya, sistem saraf dan otak ya, kemudian otot, sehingga menimbulkan kematian. Nah, ini perlu dicatat. Nah, di channel ini ya perlu dicatat bahwa itu dihindari. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh mengkonsumsi madu, boleh mengkonsumsi kalau saya ya, kalau dia ada alergi eh, bunga ya, atau alergi ini ya, alergi serbuk sari ya, itu biasanya itu akan terjadi respon alergan. Nah, ini biasanya akan terjadi alergi, misalnya bentol-bentol. Nah, itu kalau mengkonsumsi. Tapi kalau menghindari full, ya sedikit-sedikit lah. Kalau orang alergi tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak seperti orang yang normal. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Oke, kita balik ke sini ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu adalah dia mengandung kalori yang luar biasa ya, karena madu ini sudah dikenal selama ribuan tahun dulu ya, ribuan tahun terkenal khasiatnya ya, khasiatnya sangat sangat luar biasa, karena dia ada kandungan bukan hanya vitamin tapi enzim ya, karena memang ketika madu itu menghisap
ketika eh, apa namanya, kumbang itu menghisap madu, ya, itu dia memang mengeluarkan enzim. Nah, enzim itu sangat bermanfaat, ya, bagi si bunga tadi. Dan ketika ya, si bunga tadi, ya, kemudian kumbang ini juga akan menghisap nutrisi atau makanan di dalam madu tersebut, sehingga dia sangat efektif dan baik untuk tubuh, karena memang dia sifatnya alami, mudah dicerna. Karena di madu ini seperti yang kita ketahui, dia molekulnya, kalau kita kuman, kalau itu eh, vitamin, kemudian nutrisi, kemudian ada mineral, itu mudah diserap karena dia memang kandungannya, kandungan kimianya nggak serumit, ya. Kalau sudah buatan sintetik itu sulit untuk dicerna di lambung dan memberatkan fungsi hati dan ginjal. Nah, ini madu itu paling aman, ya. Paling aman ketika Anda mengkonsumsi madu daripada mengkonsumsi vitamin, ya. Vitamin yang memang memang dia cepat efeknya, tapi ke tubuh, ke ginjal, ke hati itu nggak sehat. Kalau madu itu tidak ada efeknya, ya. Itu yang perlu digarisbawahi, ya. Kemudian eh, gimana sih mengkonsumsi madu yang paling baik? Nah, menurut penelitian, ya, salah satu ahli gizi dari New Delhi, ya, itu meneliti, ya, salah satu kandungan madu itu paling baik itu sebelum makan, ya. 3 sendok, ya. 2 sampai 3 sendok. Kemudian ada, sediakan air ya seperempat gelas lah, nggak nyampe setengah gelas, kemudian 2 sendok atau 3 sendok, atau enggak paling bagus dicampur dengan eh, dicampur dengan lemon, sorry, bukan melon, ya, lemon. Nah, itu sangat bagus, apalagi nanti di airnya diusahakan jangan terlalu panas, ya, karena memang ada vitamin dan nutrisi yang memang terdenaturasi, ya, atau rusak, ya, di suhu-suhu tertentu. Jadi kalau sarankan ya hangatlah, ya, tidak terlalu panas sehingga nutrisi ini tidak rusak, ya. Oke, ya. Nah, itu paling baik, ya, konsumsi madu itu sebelum makan, ya, pagi hari, atau nanti sebelum sorenya, sebelum makan dikonsumsi itu semakin baik, karena memang dia sifatnya itu mudah diserap oleh tubuh karena molekulnya paling paling sederhana. Nah, ini beda dengan Anda mengkonsumsi eh, apa es dengan gula, kemudian konsumsi sari manis, itu akan susah dicerna, memberatkan fungsi hati dan ginjal, ya. Itu penting sekali, ya. Kemudian jadi di penelitian eh, farmakologi, ya, atau ahli obat ini, madu ini punya potensi untuk menurunkan hipertensi, karena dia memang sifatnya seperti yang kita ketahui, dia ada kandungan vitamin C, seperti yang kita ketahui ada vitamin C, kemudian ada vitamin vitamin B, yang kemudian ada asam amino. Nah, ini itu sangat bagus sekali untuk pembuluh darah, kemudian tidak mudah darah itu membeku, karena memang dia ada fungsi, ada fitoprotein, kemudian ada flavonoid. Ya, ini luar biasa, ya, kandungan madu ini, ya. Kemudian apalagi sih kandungan madu? Nah, selain kandungannya saya sebutkan tadi, ada vitamin A, B, ya, karena vitamin B ini nggak bisa tubuh itu memproduksi, ya. Kemudian ada vitamin C, ya. Kemudian ada eh, asam amino. Nah, asam amino itu ada di madu ini sangat luar biasa. Jadi asam amino paling lengkap, ya. Ada 16 asam amino itu, ya, paling lengkap itu di madu. Kemudian ada kandungan zat mikro, ya, seperti kalsium, tembaga yang dibutuhkan oleh tubuh dalam skala kecil, ya. Itu kalsium tapi sangat penting bagi fungsi tubuh. Misalnya kalau kalsium untuk tulang, kemudian fosfor ya juga sama, ya. Kemudian natrium. Nah, ini sangat bagus untuk eh,
untuk elektrolit ya, untuk cairan ya, kebutuhan cairan itu sangat tinggi ya. Fosfor, besi, tembaga ya, itu sangat kandungan yang sangat sangat luar biasa. Kemudian yang paling penting itu di situ adalah fitonutrien. Nah, ini untuk merawat jantung. Nah, ini kalau memang jantungnya pengen sehat ya mengkonsumsi madu salah satunya ya. Kemudian ada madu yang memang fungsinya punya antioksidan yang tinggi ya. Contohnya madu gila atau madu hitam ya, rasanya pahit ya, tapi ini saya nggak menganjurkan terlalu berlebihan karena memang dia bisa bersifat toksik ya, karena dia memang kalau madu racun ini memang mengkonsumsi kumbangnya atau ininya ya, itu mengkonsumsi madu yang memang mengandung bunga yang mengandung racun ya, racun yang itu ketika dikonsumsi berlebihan itu bisa menyebabkan keracunan. Misalnya tanda-tandanya keracunan mesti diare ya, kemudian mual, muntah ya, sampai hilang kesadaran. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini juga fungsinya nih madu hitam ini fungsinya luar biasa. Itu untuk menaikkan vitalitas, tonik. Nah, ini ya, bagi laki-laki yang ini ya, ini menaikkan vitalitas ya, madu hitam. Tapi ingat konsumsinya nggak boleh lebih dari 30 mg ya. 3 sendok lah minimal, 2 sendok konsumsi, jangan berlebihan ya untuk madu hitam. Nah, ini sangat sangat dianjurkan ya, karena memang dia mempunyai antioksidan sebagai ya, diteliti itu dia memang berpotensi baik untuk kanker dan untuk penyakit jantung. Tapi ingat ya, kalau konsumsi madu tidak boleh berlebihan ya. Jadi bagi teman-teman yang sering mengkonsumsi apa vitamin atau yang sifatnya beli di vitamin ya, yang kita beli ya, itu ingat ya, jadi ginjal itu vitamin itu tubuh itu hanya butuh 100 mg. Anda bayangkan kalau Anda mengkonsumsi lebih dari 100 mg, nah itu akan memberatkan fungsi ginjal, fungsi hati dan lambung. Nah, paling cocok, nah saya anjurkan ya minum madu ya, minum madu, bukan minum racun, madu dan racun ya, minum madu ya, minum madu untuk meningkatkan booster dalam tubuh, kekebalan tubuh ya. Ini sangat baik sekali seperti antibodi ini karena memang dia kandungannya luar biasa ya. Salah satu makanan yang paling bergizi ada kandungan asam amino. Wah, itu hanya di madu, bukan di madu ya, madu ya. Oke, sekian dulu video saya ya terkait bahas tentang madu. Jadi kalau Anda merasa lelah, capek, silahkan konsumsi madu secukupnya ya. Oke ya, biar tambah sehat, tambah ini, subscribe dulu, kliknya sebelum meninggalkan YouTube saya, channel YouTube saya, tolong klik subscribe-nya supaya Anda tetap sehat, supaya Anda tetap tersenyum ya, karena orang yang mudah subscribe ya, mudah subscribe itu mudah mendapatkan rezeki. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.